Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai suatu cryptocurrency project yang bernama cukup unik jujurnya, Bitcoin ETF. Nah ini apaan lagi nih bang ya? Nah sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, jadi Bitcoin ETF ini bukan Bitcoin yang kita biasa beli di exchanger ya. Ini adalah suatu token terpisah yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Bitcoin yang ada di Bitcoin Network ya. Jadi ini adalah ERC20 token yang bernama Bitcoin ETF. Nah, gunanya apaan bang ya? Ini kan bukan Bitcoin yang kita tahu nih, bukan Bitcoin yang kita biasa beli di exchanger. Nah, berarti gunanya apa? Nah, gunanya Bitcoin ETF ini sebenarnya kalau gue lihat lebih ke ya dia sebenarnya kayak terus ngikutin semua news-news terbaru mengenai Bitcoin ETF, termasuk ya news yang kemarin yang BlackRock baru saja mulai mengkonfirm untuk filing Ethereum ETF dan seterusnya. Nah, ini bentuknya pre-sale, jadi otomatis secara resiko ya lumayan tinggi ya. Dan kalau kita di sini kita bisa beli dengan berbagai macam cara, bisa dengan kartu kredit di sini atau debit, ya, bisa juga dengan USDT atau dengan Ethereum. Caranya seperti apa? Ya seperti biasa ya, tinggal konekkan wallet saja. Kalian pilih mau pakai wallet apa. Kalau gue biasa pakai MetaMask, udah gitu tinggal kita tunggu sampai ini aja, sampai dia connect begitu ya. Nah, kalau kita di sini kita bisa beli dengan berbagai macam jenis ya. Ini nggak tahu kenapa belum bisa mau connect, tapi ya intinya sih gitu, kurang lebih sama sih ya, nggak terlalu beda jauh. Nah, kita bisa di sini kita bisa beli dengan Ethereum, bisa juga dengan ini apa? Bisa juga dengan apa aja nih? BNB juga, BNB dan Matic. Jadi pilihannya cukup banyak sebenarnya ya. Nah, oke, itu untuk gambaran buat lo yang mau belinya. Nah, tetapi sekarang kita akan masuk ke reviewnya itu sendiri. Ini sebenarnya token apaan sih? Jadi seperti yang gue bilang, sebenarnya ini token nggak langsung berhubungan dengan Bitcoin ya, tetapi ini adalah suatu token yang kesan dikaitkan dengan Bitcoin ETF ya. Dan di sini dia bisa dibilang mengcurate berbagai macam news-news terbaru mengenai ETF dari Bitcoin maupun juga urusan kripto in general begitu ya. Nah, jadi apa itu Bitcoin ETF? Menurut mereka ini adalah suatu suatu token yang kalau jujur yang gue ngomong ini benar-benar cuma dikaitkan aja begitu. Jadi harga dari si Bitcoin ETF ini tidak ada langsung berhubungan atau derivatif tertentu dari Bitcoin. No ya, jadi mereka hanya menggunakan nama si Bitcoin ETF saja. Nah, selain dari itu mungkin yang rada lebih berguna adalah dia ini memiliki ETF alerts. Jadi kita bisa lihat kapan ekspektasi ETF approvals dan lain-lain lah. Jadi lebih kayak ke sedikit ke news outlet jadi kasarnya ya. Nah, sekarang kita bisa belinya gimana? Seperti yang gue tadi sudah bahas, bisa dengan crypto atau card ya. Cryptonya bisa dengan Ethereum, BNB atau USDT. Card ya otomatis biasanya pakai yang Visa atau Mastercard ya. Nah, kita dalam masa-masa pre-sale sekarang dan juga ada masa staking di sini kalau sudah kalau sudah dia rilis harusnya ya. Nah, kalau kita di sini si roadmap-nya yang pertama adalah pre-sale. Nah, pre-sale di sini adalah fokus mereka untuk menggather community dari Bitcoin ETF atau BTC ETF ya, nama si tickernya. Nah, ini tujuannya adalah untuk orang-orang beli pre-sale sebelum ETF approval begitu ya. Nah, setelah itu ada pre-launch. Pre-launch ini dilakukan saat pre-sale ya, saat fase dari pre-sale menginisiasikan marketing untuk highlights kenapa orang perlu untuk menghold si Bitcoin ETF ya. Dan juga ini tentunya dilakukan sebelum SEC approve si Bitcoin ETF-nya itu sendiri ya. Selanjutnya nanti akan ada burn ya. Jadi ada 5% burn tax apabila nanti dia sudah launching di DEX ya. Nah, setelah dia launching di DEX akan ada 5%, udah gitu akan ada 25% token burn over time. Ini akan di burn sesuai dengan beberapa milestone begitu. Nah, milestone-nya apa aja? Di sini yang pertama ada volume 100 juta USD. Nah, kalau sudah mencapai ke sini dia akan burn 5% supply. ETF approval dia akan burn lagi 5% supply. ETF launch akan juga di burn lagi 5%. Dan juga di sini asset under management sampai 1 miliar USD dia akan juga burn 5%. Dan yang terakhir adalah seandainya Bitcoin mencapai 100.000 dia akan burn lagi 5% begitu. Dan juga di sini ada transaction tax-nya berkurang ya.
Di awal itu transaction tax-nya 5-4%. Nah, di akhir itu bisa sampai 0% gitu ya. Jadi dengan tokenomics seperti ini mereka seperti memberikan orang-orang yang mau hold lama keuntungan gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya beberapa frequently asked question. Apa saja kegunaan dari Bitcoin ETF? Nah, Bitcoin ETF token ini adalah ERC20 token yang bisa di stake untuk memverify smart contract mereka, juga earn passive rewards ya. Setelahnya udah sih, just that ya. Lalu apakah value dari staking? Ya tentunya kalau lu staking lu akan mendapatkan persentase begitu. Nah, kalau kita di sini ya, estimated rewards-nya cukup besar ya. Untuk sekarang kan ini masih di awal juga, ini bisa sampai 1115%. Besar, jujurnya gede banget ini ya. Nah selanjutnya kalau kita lihat lagi di sini juga apa namanya tokenomics. Nah ini tokenomicsnya total supply-nya itu 2,1 miliar token, pre-sale 40%, staking 25%, burn 25%, liquidity 10%, dan si pre-sale-nya starting dari harga 0,005. Initial market cap 12,3 juta US dollars ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa apa namanya pandangan gua nih. Yang pertama ya, ini pre-sale 40%. Menurut audit dia, ini kan audit dilakukan oleh Coinsalt nih. Nah, Coinsalt ini audit Oktober kemarin, baru-baru nih. Dia hanya menemukan satu saja permasalahan, yaitu low risk problem. Tepatnya itu adalah urusan apanya nih ya? Coba kita cek. Di sini, ini cuma missing events arithmetic ya. Jadi menurut mereka nggak akan bring problems. Nah, tetapi sekali lagi si Coinsalt ini ada sedikit track record yang menurut gua nggak terlalu bagus-bagus amat, karena si Coinsalt ini sering bikin apa namanya audit yang kesannya nggak ada permasalahan apapun. Jadi kalau menurut gua Bitcoin ETF mungkin bisa pertimbangkan untuk audit lagi di firm yang lebih besar lah. Salah satu contohnya tentunya adalah si apa namanya ya ada banyak lah ya, bisa coba lagi intinya di audit di tempat lain gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini menurut si auditnya, owner ini nggak bisa menstopkan trading, juga nggak bisa nge-mint di sini ya, nggak bisa memblacklist address, dan juga apa namanya bisa set CV-nya sampai 5% sesuai dengan yang dibahas di depan. Terus owner ini bisa di-exclude dari fees nih. Nah, ini salah satu yang bisa ini kasih tanda di sini ya. Terus owner nggak bisa post contract juga ya, dan juga owner nggak bisa ngeset maximum transaction amount. Nah, lagi-lagi ya, ini kalau sampai benar semua terjadi ya oke, lumayan ya. Nah, tetapi pertanyaannya apakah dia bisa coba audit lagi di tempat lain yang mungkin lebih ya lagi-lagi seperti yang gue bilang, gue udah sering ngeliat Coinsalt ini si auditnya sering kali isinya kayak nggak ada masalah semua begitu. Sementara kalau project yang kesannya di audit oleh Coinsalt dan juga dan audit oleh firm lain ketemu masalah gitu. Jadi ya semoga dia bisa coba minta di audit sama firm lain selain dari Coinsalt ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini juga untuk si pre-sale ini, kalau menurut dari audit ini ya, ini pre-sale, staking, burn, dan lain-lain ini semua clock, nggak bisa diganggu-gugat oleh si tim dev. Nah, jadi ya harusnya sih harusnya oke. Nah, selanjutnya kalau secara fundamental gimana? Menurut gue pribadi ya, secara fundamental ini tuh lebih hanya menggunakan hype dari si Bitcoin ETF saja. Karena lagi-lagi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Bitcoin original Bitcoin gitu yang ada di Bitcoin Network gitu. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali, bukan derivatif juga. Tetapi bukan berarti tidak ada kemungkinan bisa profit. Karena lagi-lagi ya, market itu seringkali jadi sangat tidak logis saat ada suatu hype gitu ya. Salah satu hype yang paling nge-boom adalah Bitcoin ETF gitu ya. Nah, jadi bukan berarti ini nggak bisa nge-pump. Ada kemungkinan nge-pump dan bisa dibilang cukup besar juga karena banyak orang yang mungkin awal banget masuk nggak ngerti, berpikir ini sama aja seperti Bitcoin yang kita beli di exchanger ya, tapi ini pre-sale lebih murah. Nah, itu tentunya bisa membuat harga nge-pump. Tetapi otomatis secara resiko ini akan naik sangat tinggi gitu ya. Karena ya dia fundamentalnya basically hanya menunggu si approval begitu. Dan seperti yang gue sudah bahas juga sebelum-sebelumnya,
kemungkinan terjadi buying the rumor and selling the news juga cukup tinggi di di masa-masa penungguan Bitcoin ETF ini. Jadi maka dari itu ini masuknya ke satu presale yang resikonya tinggi begitu, dan ini tidak cocok untuk orang-orang yang belum pernah ikutan presale gitu ya. Jadi sekali lagi ini lebih cocok buat orang yang sudah sering ikutan presale. Dan ini kalau gue pribadi ya, apalagi kalau sudah mendekati ke daerah dekat-dekat mau presale-nya, bukan presale, tapi Bitcoin ETF-nya udah mau di-approve dan dia udah bisa dijual, lebih baik lu jual dengan jumlah yang signifikan. Begitu kalau bisa, ya kalau udah profit nih misalkan, lu udah profit 100%, 200%, TP semua menurut gue. Karena kalau gue lihat, ini ada dua resiko. Resiko yang pertama adalah dia ngangkat nggak? Ya, ini si hype yang dia bangun ini keangkat atau enggak? Karena kalau sampai dia nggak keangkat ya otomatis ngedam duluan sebelum dia ada approval bahkan si Bitcoin ETF-nya itu sendiri. Yang kedua, apabila ya ternyata terjadi buying the rumor and selling the news dari Bitcoin-nya itu sendiri gitu ya, bukan si token ini tapi Bitcoin-nya sendiri. Jadi saat dia approve ternyata malah drop begitu. Ya, seperti efek yang gue sudah sering bahas di DCWT, buying the rumor and selling the news. Kalau itu dua-duanya kejadian di sini ya otomatis bakal ngedam gitu. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi untuk si staking gue akan lupakan karena bisa dibilang dia gede banget nih secara si rewardnya. Nah, peluangnya di mana? Peluangnya menurut gue adalah kalau ikutan presale di sini dia bisa ketarik oleh hype-nya. Benar, dia bisa ketarik. Nah, tetapi lu TP-nya harus lebih agresif menurut gua. Karena lagi-lagi dua resiko itu. Yang pertama, ngangkat nggak nih si hype dari Bitcoin ETF-nya itu sendiri sebagai token ERC20. Yang kedua adalah apabila terjadi buying the rumor and then selling the news, ya. Kalau itu kejadian bersamaan, ya dua hal atau dua resiko ini kejadian bersamaan ke Bitcoin ETF token, nah itu bisa drop. Ya, jadi lagi-lagi ini masih ada kesempatannya. Kesempatannya adalah kesempatan dari presale-nya itu sendiri. Saat dia sudah beres ya si presale-nya dan token lo bisa ya in theory misalkan token lo udah ngepump gitu karena si hype dari Bitcoin ETF, lu TP ya, TP-nya lebih agresif daripada biasanya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai Bitcoin ETF. Secara wikinya lu bisa lihat di sini ya, stage-nya lumayan panjang sebenarnya sampai ada fase ke-10 ya. Nah, jadi mungkin ini diproyeksikan sampai ke ini ya, mungkin diproyeksikan sampai ya 2024 ya, minimum 2024 gitu. Jadi ya boleh diperhatikan nih, ini kan stage awal. Jadi ya mungkin secara risiko lebih kecil gitu. Tapi sekali lagi seperti biasa ya, untuk pre-sale gue pribadi nggak menyarankan sampai memakan lebih dari 5% porto lu secara keseluruhan di kripto ya. Jadi jangan sampai nembus 5% karena lagi-lagi presale ini adalah suatu kegiatan bisa dibilang yang cukup high risk. Bahkan di dalam dunia kriptonya sendiri pun itu gue kategorikan lebih high risk lagi gitu. Jadi pastikan pakai uang dingin ya. Dan ingat yang tadi, buat orang yang mungkin baru-baru ikutan presale gitu ya, masih belum terlalu ngerti gitu ya, masih kebawa emosi kalau main presale, mending jangan ikut dulu ya. Karena ini volatility-nya bisa gila ya, bisa nge-boom banget, malah ngedam banget gitu. Nah, buat lo yang udah biasa, ya pastikan jangan sampai ke bawah serakah gitu. Udah kalau misalkan boom dia nge-profit udah ratusan persen gitu ya, jangan sampai lupa TP gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai Bitcoin ETF. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.